Hai bebek, lu pengen hidung lu mancung, tirusan, pakai make up? Ya kita semua tahu caranya adalah kontur. Terus kontur bisa pakai bronzer nggak sih? Emang beda kontur sama bronzer, bedanya apa? Terus kok kalau misalkan pakai kontur gitu kok muka jadi kucel, kenapa ya? Kita bahas semuanya di video ini bebek. Tapi seperti biasa gue nggak mau make upan. Soalnya apa? Karena mau dicoret-coret ya biar gampang. Dan untuk penampatannya gue bakalan pakai eyeshadow warna-warni biar kita lebih enak ngelihatnya. Takutnya kalau langsung kontur nanti lo nggak paham gitu ya. Baru kita praktek pakai kontur. Produknya seperti biasa akan gue tulis semua, termasuk di deskripsi, lo tinggal cek aja. Tapi udah subscribe belum? Like dulu dong. Ya, oke, kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Oke bebe, permasalahan semua orang mau gembul, mau kuyus, semuanya hidung nih. What? Maksudnya hidung pesek tuh bisa dimiliki oleh orang gendut atau orang kuyus kan. Jadi kita ke hidung dulu ya. Disclaimer dulu, bentuk hidung manusia tuh banyak banget. Jadi kayak lo nggak perlu. Tapi kan hidung lo kayak gitu, Pau. Hilangin dulu tuh pikiran begitu. Nah terpenting di sini adalah pertama kita kan mau ngomongin hidung. Gue bakalan kayak ngasih lo basic teorinya. Nanti lo tinggal aplikasiinnya lo sesuai nama hidung lo gitu. Jadi tutorial hidung ini akan berlaku untuk semua bentuk hidung ya. Kita mulai. Oke, right here, right now, lu bisa lihat bentuk hidung gua. Kita mulai dari atas dulu ke bawah ya. Soalnya yang paling gampang yang atas. Jangan lupa, gue tuh pakai ini untuk nyontohin aja, tapi lu bisa pakai yang lain. Dan kuasnya gue pakai blending brush karena untuk nyontohinnya dulu. Jadi mungkin part ini tidak akan terblend sempurna karena kita fokus ke letaknya dulu ya. Bagian yang atas dulu nih. Ini kita mau sebut apa nih beb? Biar bahasa bayi. Jadi kita nggak pakai inian yang terlalu bener gitu. Nih, yang pertama gue bakalan pakai Kireja Base kalau nggak salah yang K15 blending brush yang kecil ya, in case lu pengen tahu. Tapi kita nggak terlalu kepake sih sebenarnya, ini buat nyontohin. Ngomong mulu lu, Pak. Oke, mau pakai warna apa ya? Warna pink Fanta nih, pink Fanta. Untuk bagian yang depan banget, yang bagian ini beb, kita sebut ini pangkal hidung ya. Sebenarnya pangkal hidung tuh gue nggak ngerti letaknya di mana. Kerja bagus. Ini lu bikin huruf C gini. Oke, yang satu juga sama huruf C. Jadi kayak ya udah tinggal bikin huruf C aja, bro. Nih ya, C bukan J, C ya. Gitu. Jadi bagian paling dalam cekungannya itu ada di sini. Gampang kan, beb, kalau ini. Oh gitu. Fungsinya apa, Pau? Fungsinya dengan adanya huruf C di sini itu tuh mengenhance bagian tengah sini. Jadi kelihatannya dia lebih tinggi. Kalau bagian sini lu tinggi, lu bisa skip ini atau lakukan ini tapi tipis aja. Ngerti? Jadi ini tergantung sama si pangkal hidung lu sendiri. Kalau misal kayak gua gepeng, lu bisa bikin huruf C-nya tuh tegas ya. Kalau pangkal lu tuh udah tinggi ya, kayak hidung-hidung bule gitu, hidung adep, lu kalau mau bikin ini ya nggak usah tegas, tapi yang rapi ya, jangan mencong begini ya. Susah soalnya beb, kena ini gue mau ngacanya susah soalnya harus lurus banget. Hah, alasan mau minta duit, nggak ada alasan. Mau minta duit, nggak ada alasan. Udah, paham ya, yang ini gampang banget. Kita turun ke bawah beb, kita ke batangnya. Ini batang hidung, ada yang punya, ada yang enggak. Yang punya itu ya berarti tinggi, lu rasa-rasain aja, nggak usah kayak kalau gue punya nggak ya, lu rasa-rasain aja menurut lu punya atau enggak. Kalau misalkan nggak terlalu tinggi nih si batangnya kayak gue, ini flat nose gue kayak kucing ya, itu berarti harus bikin angka 11. Ganti warna kagak? Nggak usah ya. Ini tinggal bikin angka 11 beb. Tuh lo bikin angka 11 C, terus angka 11. Kalau misalkan sini udah tinggi mau di skip gak apa-apa. Kalau misalkan pengen ngekontur ya bikin aja angka 11. Oke. Abis itu bawahnya. Bawahnya ini lu lihat ke atas, gue ada upilnya ya. Nih lu lihat ke atas gini, terus taruh kaca di depan lu. Abis itu lu bikin huruf V. Paham? Kalau hidung lu itu sininya nggak penyet kayak punya gua. Jadi beb, hidung manusia tuh ada yang sininya tuh panjang kayak ke depan gitu, ada yang sininya kayak gua, kayak bener-bener begini banget. Nah, kalau misalkan lu modelan hidung kayak hidung gua ini, kayak hidung babi gitu. Tau kan hidung babi maksudnya kayak agak ngedengak gitu. Nah, bikinnya huruf V. Ih, barusan ada upil ya? Bukan, itu bukan upil lah. Terus kalau misalkan hidung lu tuh tipenya yang si depannya ini tuh lebih depan.
Kalau misalkan hidung lu tipenya bukan hidung yang kayak babi, gak yang kayak gini ke atas gitu, nah lu bisa bikinnya tuh lurus aja, seret gitu. Kenapa? Kalau misalkan lu hidungnya tuh udah panjang, berarti lu butuh lurus biar hidung lu nggak tambah panjang. Tapi kalau hidung lu pendek kayak gua, butuh di agak panjangin, caranya bentuk huruf V gitu ya Beb. Paham ya? Yelah. Abis itu sebelahnya nih, sebelahnya. Sebelah sini lu lihat cuping lu. Ini kita mau ngomongin cuping. Cuping lu itu kecil kayak gua atau gede? Kan ada tuh yang nanya mulu, Kak kalau hidung jambu harus gimana? Kak kalau cupingnya gede banget harus gimana? Jadi lu lihat cuping lu. Kalau misalkan cuping lu itu gede, lu bisa tambahin di pojokan sini. Nah, pojokan luar, oke. Kalau misalkan cuping lu udah cukup kecil kayak punya gua, berarti tinggal di sininya aja tipis. Gini. Oke, kalau misalkan mau lebih kecil lagi, berarti dia di sini nih. Gitu, lebih gede, lebih lebar lagi gitu. Udah polanya gitu. Jadi kayak kalau hidung jambu gimana, kalau hidung ini gimana, semuanya tuh disesuaikan sama lu yang tadi gue bilang dasarnya ya. Intinya bikin C di sini untuk membuat pangkal hidung lu tinggi. Kalau pangkal hidung lu tuh udah tinggi ya berarti tipis aja atau nggak usah. Abis itu kita ke bawah ke batangnya. Kalau batang lu udah tinggi berarti lu nggak usah perlu bikin angka 11. Kalau batang lu gepeng kayak gua, lu bikin angka 11. Bawahnya kalau lu kayak babi, hidungnya kayak jangan gitu Pau, nanti marah. Kalau hidung lu kayak gua yang kayak pendek banget, bikinnya huruf V. Kalau hidung lu panjang, bikinnya garis. Cupingnya, kalau cupingnya kecil bisa di skip nih bagian ini. Kalau cuping hidung lu gede, lu bisa bikin kayak gini. Buat apa ya namanya? Nah, hidung yang lebih kecil, intinya begitu loh Beb. Hilang otakku. Nah habis itu bisa di blend. Jadi kalau bingung ya gitu, lo bikin pola dulu habis itu di blend. Ngeblendnya gimana Pau? Pakai blending brush. Ini gue masih pakai yang ini ya, tapi mau gue bersihin dulu. Pakai tisu. Cara ngeblendnya adalah muter ngambang. Lapar kuat, yang bakso di sanguan. Perut gue bunyi mulu tiap ngonten. Muter ngambang. Oh iya, ini berlaku untuk powder maupun yang bukan powder ya. Ngeblendnya tuh yang penting adalah lu tahu kalau tidak merusak complexion. Misalkan muter ngambang lu belum bisa, maunya geser-geser. Geser-geser tuh gini Beb. Nah, ini geser-geser. Kalau muter tuh gini muter. Nah, asalkan lu tahu entah itu geser ataupun muter tuh yang terbaik buat lu yang gak ngerusak complexion, ya go ahead Beb, lakukan saja. Ini ngeblendnya yang samping ini ngeblendnya ke bawah, bukan ke dalam hidung ya. Nanti yang ada hidung lu hilang, gelap semua, ke kontur semua. Tuh muter gini. Lo bisa geser-geser gini, nggak apa-apa kalau bisanya geser-geser. Yang penting lu tahu complexion lu nggak rusak. Oke, terus bawahnya juga di blend, muter boleh, gosek boleh. Abis itu yang sini juga di blend. Tapi jangan sampai kena bawahnya ya. Kayak hati-hati gitu. Ini kan contohnya gue kena bawah nih, bawahnya udah kena kontur. Nah ini bikin lu berantakan mukanya, bikin muka lu kotor tuh gitu Beb. Kena-kena bisa jadi perkara kena-kena. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kena muka ya. Hidung aja, nggak usah diikut-ikutin yang lain. Oke, hasilnya nanti bakalan kayak gini. Enggak dong. Masa merah. Kita praktek ya biar lu gampang. Kan polanya udah tahu, jadi kita prakteknya langsung pakai yang basah sama yang kering. BTW Bebeb udah tahu belum macam-macam kontur? Belum gue sampein ya, buru-buru banget. Buru-buru banget gue. Ya anggap aja sudah bersih. Sambil ngeringin gue mau cerita soal macam-macam kontur. Jadi kontur itu ada yang bentuknya tuh powder, yang sebelah dua ini ya. Nah ini kontur powder nih. Ada lagi kontur yang berbentuk basah. Contohnya si Glenn, tapi kocok dulu dia. Kalau nggak dikocok suka keluarnya tuh air Asia. Udah dong, ngaco dulu. Nah konturnya tuh kayak basah gitu. Kontur krim juga ada, stick sih, lebih ke stick gitu. Nah kayak gini nih, ini punyanya Timeforia. Nanti kita bahas satu-satu ya. Sekarang lah, nganti ngapain. Jadi intinya tuh lo bedain aja Pil. Lo bedain aja Beb. Kalau dia itu bukan powder ya berarti basah gitu. Entah itu krim, entah itu cair, entah itu apa. Cara pakainya tuh sama aja. Yang basah, yang kering itu cara pakainya tuh sama. Maksudnya tuh kan kadang gue bilang ya, ini kalau pakai liquid blush. Kalau
krim bas gimana kak? Sama. Ini harus pakai liquid contour. Nah kalau krim contour, stick contour gimana kak? Sama gitu ya. Intinya kalau basah caranya basah semua, kalau kering caranya kering semua. Jadi lu nggak perlu pusing. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing. Oke, kita bahas ini dulu deh, bedanya bronzer sama kontur ya, biar lu nggak salah. Kenapa sih kok gue kalau ngekontur muka gue jadi kayak kotor gitu, kenapa? Ya kita bahas ya. Nah, ini bronzer, ini kontur. Jadi kalau kontur tuh lebih ke abuan, bronzer tuh lebih ke oranye. Kalau di swatches gimana, Pau? Nah, ini bronzer, ini kontur, ngerti ya? Kalau bronzer itu kayak cepirit, jadi dia kayak keorenan gitu. Kalau kontur itu lebih ke abuan. Paham ya bedanya ya, kelihatan banget nih. Kalau kontur itu fungsinya untuk mengecilkan sesuatu. Kalau bronzer itu fungsinya untuk ngasih transisi gitu beb. Makanya kalau misalkan nih, kok gue nggak kontur muka gue jadi aneh ya. Itu kemungkinan lu nggak kontur tapi lu pakainya bronzer yang warnanya kurang cocok di lu. Atau lu nggak kontur tapi konturnya terlalu abu-abu, jadinya kelihatan kayak disiram tanah, kayak diselepetin tanah gitu muka lu. Karena terlalu abu-abu. Soalnya abu-abunya tuh juga beda-beda beb kontur tuh. Ini dua-duanya jari Judy Doll. Yang sebelah sini ini untuk warm tone, yang sebelah sini untuk cool tone. Nah, dari sini aja lu bisa lihat ya beda. Tuh warnanya bisa seberbeda itu. Bisa jadi kotor karena lu kurang pas aja warnanya. Kalau cool tone itu tuh keabuan tapi ada pinknya sedikit gitu. Nah kalau yang warm tone itu tuh dia keabuan tapi nggak ngepink gitu beb. Itu untuk kontur. Kalau bronzer sama aja, semuanya keorenan. Cuman kalau bronzer untuk kulit yang cool tone itu biasanya lebih less oren. Jadi begitu masalah bronzer sama kontur. Cara pakainya gimana? Kan tadi bedanya udah tahu nih. Tapi beda cara pakainya kan belum tahu. Kita balik lagi ke cara pakai kontur hidung dulu ya. Beb, coba lihat dua gambar ini. Ini adalah ngekontur hidung pakai bronzer, ini ngekontur hidung pakai kontur. Kelihatan kan bedanya? Jadi sebenarnya perbedaannya ketika dilakukan seperti itu, kalau lu ngekontur pakai bronzer warnanya akan lebih oranye. Jadi sebenarnya tidak terlalu natural. Sedangkan ngekontur hidung pakai kontur itu akan lebih natural, kelihatan hidungnya tinggi gitu. Tapi balik lagi semua itu selera, karena memang tutorial ngekontur tapi pakainya bronzer tuh banyak banget. Dan itu balik lagi selera. Jadi kayak ya terserah lu mau pakainya yang mana gitu. Nggak ada yang kayak ih dia kok makeup artist tapi pakainya bronzer sih, ngaco nih Pau, nggak gitu. Selera ya, balik lagi selera. Udah ya, kita praktek ngekontur hidung tapi gue mau pakainya kontur. Pertama, kita pakai kontur basah dulu. Kontur basahnya itu gue punya dari Siglam yang bener-bener abu-abu. Kalau lokal itu katanya ada something, tapi gue nggak punya. Gue punya Siglam ini pun awet banget. Biasa gue taruh di telapak kaki. Gue taruh di tangan dulu. Abis itu pakai kuas yang miring beb, tapi gue lupa ngambil lagi. Dodol. Nih gue mau pakai kuas Artisan Pro yang D01. Intinya akan mempermudah lu ketika kuasnya tuh agak miring. Sebenarnya ini untuk concealer, tapi untuk kontur hidung pun enak. Harganya agak mahal sih kalau yang ini. Kalau yang murah lu bisa cek description, gue taruh juga alternatifnya gitu. Ini gue agak miring ya beb, soalnya kesulitan. Yang penting yang tadi lu udah tahu tuh. Ini C di sini, terus C di sini, terus angka 11. Abis itu V di sini. Abis itu yang cupingnya mau dikecilin ditaruh juga. Tapi gue enggak ya. Udah deh, tinggal di blend. Itu pas waktu belum pakai apa-apa Pau makeupnya. Habis pakai base makeup ya. Base makeup apaan sih Pau? Base makeup, tonton dong video soal base makeup ya. Kalau misalkan sebelum pakai base makeup boleh, tapi ada tapinya. Terkadang bikin makeup lu tuh nggak kenceng gitu, cepet luntur. Jadi kalau saran gue sih setelah base makeup ya, terus tinggal di blend aja, blendnya dengan cara di tap. Begitu. Habis itu lu pakai bedak. Nah, ketika lo pakai bedak, dia warnanya akan turun, akan kayak hampir menghilang gitu. Tapi masih ada sisa-sisanya sedikit. That's why kalau lo pakai kontur yang basah, itu biasanya atasnya tuh masih dipakein lagi kontur yang powder. Terus ngapain Pau? Kenapa nggak langsung kontur powder aja? Karena kalau langsung kontur powder itu terkadang bakalan
emphasize komedo gitu. Kalau misalkan dari konturnya krim, abis itu kontur powder itu nggak begitu kelihatan titik-titik gitu loh beb. Kalau langsung kontur powder itu biasanya kelihatan titik-titik. Konturnya gue bakal pakai Judy Doll yang nomor 2. Abis itu nih kuasnya murah sekali, gue taruh di deskripsi. Ini tuh 20 berapa ribu, udah 10 kuas murah yang ini. Tinggal ikutin pola yang tadi karena masih kelihatan tipis-tipis. Jadi lu mikirnya tuh cuman sekali beb ngepolanya. Udah kelar. Jadi dengan pola yang tadi tuh kalau dari samping itu tuh nggak begitu kelihatan ada garis gitu beb. Kayak gini nih jadinya kayak mancungan dengan natural. Tapi kalau misalkan in case ini nggak kelihatan di kamera, gue tebelin dulu ya. Nih eyeshadow coklat punya Holika. Kalau misalkan buat yang kulitnya sawo mateng bisa langsung pakai ini ya. Tapi ini super gelap jadi hati-hati. Dan karena ini eyeshadow tuh jauh lebih pigmented daripada kontur. Jadi lo harus hati-hati. Tuh langsung gelap banget kan. Udah tuh kayak gitu beb hasilnya. Jadi kalau dari samping itu sebelah sininya itu nggak begitu kelihatan ada garis. Jadi lebih natural kalau lu pakai pola ini. Oh kalau udah ngekontur hidung terus gimana Pau? Biar hidung lu tambah tinggi kasih highlight. Highlighternya lu bisa pakai yang dari Judy Doll aja. Ini biasanya gue ambil pakai jari gitu karena kalau pakai jari itu lebih pigmented. Terus tinggal ditaruh di sini. Nah beb, jangan sampai sini lu kasih semua ya. Taruhnya tuh di ujung sama di tengah sini, sama di sininya. Jadi kayak 3 titik gitu. Nah hasilnya nanti bakalan lebih tinggi. Before-nya gua, ini after-nya. Kalau lo ngeliat ini miring-miring karena lightingnya tuh zigzag gitu beb. Tapi ini kalau di real life sebenarnya udah nggak miring. Gue juga bingung gimana ngeliatinnya ke lu. Ini bro sedang berusaha. Nah tuh kayak gitu jadinya. Kelihatan kan ya, cukup kelihatan kan ya. Oke, dulu jadi tinggi seperti oplas. Kalau ini nggak rapi, mohon maaf ya, kesulitan gue. Tapi intinya begitu, intinya mulu. Ya begitulah pokoknya beb. Paham ya perihal kontur hidung. Oh begitu. Ada nggak sih yang lebih gampang? Ada dong. Ada. Kita ke kontur hidung yang lebih easy ya. Ini biasanya dilakukan sama makeup artist karena cepet. Tapi preferensi balik lagi gue nggak begitu suka cara ini karena bakalan kelihatan garisnya. Kalau tadi kan kalau dari samping tuh masih natural gitu. Nah kalau ini tuh bakal kelihatan garisnya. Kalau Anda tidak jago ngeblendnya itu. Kalau jago ngeblend enggak. Nih gue mau mencoba Time Foria. Jadi ini nggak mungkin kesini. Gue taruh dulu di tangan gue. Time Forianya yang apa Pau? Nih yang kayak gini nih Time Forianya. Shadesnya solar ya. Terus lo butuh spons yang kotak. Mohon maaf ini spons gue kotor karena ini bekas dari Pixi, bedaknya Pixi yang kemarin kita buat pembahasan Pixi itu belum gue cuci. Pokoknya spons yang kotak lo bisa pakai spons apa aja, tapi hati-hati kalau dia terlalu latex. Latex tuh kalau diginiin tuh dia keset gitu. Nah itu bakalan susah. Tuh nanti di deskripsi gue taruh dah. Ini lo tinggal ambil aja gini ya. Nah di bagian itunya ya beb, lo ambil agak banyak gitu. Abis itu lu tinggal lurus aja ke kaca. Terus lu bikin cap. Nah begini nih, ke atas. Gue kurang kali ngambilnya ya. Dituk-tuk ya. Kalau digeser takutnya nanti lu punya makeup kegeser gitu. Jadi kayak cuman dilurusin aja pakai ini. Kalau misalkan pakai yang sebelah sini lu harus naik turun, lu bisa juga pakai ini langsung panjang gitu, set gitu juga bisa. Kelarin dulu sebelahnya. Nih tinggal dicap aja gini nih. Tuh begitu. Cuman kalau dari samping tuh kelihatan banget ada garisnya. Sama aja beb. Abis ini dipakein complexion, dipakein bedak ya kan. Ada yang kayak gini terus di blend gitu kayak gini nih. Tinggal di blend samping-samping. Sengaja biar ada garisnya gitu juga ada. Itu selera lu bagaimana. Terus tinggal di bedakin kan. Lu kan tadi pakainya abis base makeup lu pakai kontur basah kan, abis itu dibedakin. Kalau udah dibedakin sama aja dipakein si kontur itunya, kontur powder. Nah kalau yang kayak gini biasanya orang lurus-lurus aja pakeinnya gitu. Gimana, gampang yang ini? Tuh bisa coba dari yang ini dulu. Cuman itu ya beb, minusnya garisnya tuh biasanya kurang natural gitu. Dan gak semua hidung tuh bisa pakai ini dengan cantik. Contohnya hidung cut bre. Ini tuh kata-kata TikTok. Kang irungmu bentuknya kok iso cutbre ngono ki piye to? Cutbre patakmu kuwi. Hidung cut bre tuh yang ininya gede gitu beb. Nah kalau misalkan cuma di garis doang, itu dari depan biasanya kelihatan kurang cantik gitu. Selera ya. Wes paham?
kita lanjut ke kontur ini ya. Oke beb, gue masih mau pakai Time for Ya karena ini baru dan gue lumayan suka ternyata. Lu lihat kuping lu, nah tarik garis dari kuping arahnya ke ujung mulut, set gitu. Berhentinya di lurusan mata berhentinya. Oke, tarik garis dari kuping ke ujung mulut, berhentinya di baris mata. Terus beb, orang-orang biasanya bikin di sini nih segitiganya. Nah, ke arah inian kuping lu ya, kayak gini biasanya. Tapi kalau di gue kurang cocok, ini cocok-cocokan. Kalau di gue dengan cara ini tirus itu wirus, tapi gue jadi kayak Squidward tampan. Jadi Corbusier kempot. Kenapa? Karena tulang pipi gue tuh tinggi. Jadi kalau gue bagusnya, balik lagi nih preferensi ya, lu bisa coba dengan cara ini atau dengan yang biasa gue lakukan. Kalau gue bikin segitiganya tuh lurus mata nih, set di sini ya, tuh ke bawah. Terus ini di segitigain gitu. Mati ya yang sebelah sini ya. Habis itu rahang beb. Dari belakang kuping lu mewing. Ini. Nah, keluar dong ininya. Tulangnya nah ke situ gitu. Habis itu tinggal di blend. Tuh, si Time for Ya bawahnya ada kuasnya dan ini katanya bisa dicuci. Oh iya bener, bisa dilepas. Nih tinggal lu tap. Ingat ya, kalau basah dipakainya setelah base makeup, bukan pas polosan begini. Kalau pas polosan juga bisa juga sih, cuman ya berarti harus lebih tebel karena bakalan ketutup sama base makeup laut. Nah kalau ini gue biasanya tuh ke bawah, agak ke bawah gitu. Nanti bikin hitam nggak pau lehernya. Ini nih beb, coba lu tembolok deh. Nah yang lu bisa itu sampai tembolok lu doang, jangan sampai leher. Itu ya, jadi kalau gue ngekontur caranya seperti ini. Terus lu lihat jidat lu lebar atau enggak. Kalau jidat lu lebar, lu bisa tambahin di sini juga. Lu ambil baru ya, jangan yang ini. Tambahin di sini juga. Kalau jidat lu nggak lebar ya berarti nggak usah. Balik lagi, kontur itu kan untuk memperkecil. Kalau nggak perlu diperkecil ya nggak usah. Kalau misalkan lu tirus nih, kayak si KH tuh tirus kan. Nah kalau KH tuh nggak gue konturin banyak-banyak dan pakainya tuh yang warnanya sangat tipis karena dia udah nggak perlu tambah tirus lagi. Kalau keruduan gimana? Berarti majuin lagi sampai kelihatan. Terus abis itu bronzer. Kalau bronzer beb, yang paling gampangnya adalah nih gue pakai tuh Lux Crime. Kalau bronzer paling gampangnya tuh adalah gini. Sebentar nih keluarin dulu. Jadi bikin C kecil. Oke. Habis itu bikin C besar. Di sini kalau misal lu lebar kayak gue, lu bisa tambahin dikit. Lalu tinggal di blend. Ngeblendnya kalau bisa jangan pakai kuas kontur lu. Kalau pakai kuas kontur lu nanti warnanya jadi campur-campur, jadi keabuan semua kan, kontur harusnya keabuan kan. Jadi si bronzer sama kontur ini tuh kayak dijadiin satu gitu loh beb, seirama gitu loh. Jangan putus ya sebelah sininya ya. Itu pakai kuas apa pau? Sebentar ya. Nanti hasilnya bakalan kayak gini dari samping. Kok kotor gitu pau? Kan biar kelihatan. Kalau misalkan yang aslinya gue tipis banget bikinnya beb. Jadi kalau tipis tebelnya intensitas warnanya ya lu atur sendiri. Ini kuasnya Hakuhara AS6 ya, yang ujungnya tuh miring begini nih. Sama aja beb. Abis itu lu bedakin. Ini ceritanya gue ngebedakin ya. Ceritanya lu bedakin terus dia akan menip. Ini kenapa sih hidung gue? Habis itu pakai kontur bronzer powder. Bronzer powdernya gue pakai Azarin yang Hot Coco nomor 1. Ini murah dan oke, mantap. Ini juga tinggal ngikutin aja beb bronzer yang tadi, tempat bronzer yang tadi lu ikutin aja. Gitu. Habis itu baru kontur. Biasanya gue bronzer dulu baru kontur. Konturnya pakai si Judy Doll lagi gua beb. Judy Doll kontur palet. Ini diikutin di yang tadi ada bagian konturnya. Kuasnya pakai apa tuh pau? Enak banget pau. Sebentar. Nah gitu beb. Jadi warnanya nanti jadi begini. Balik lagi ini kotor karena biar kelihatan. Ini kuasnya pakai Masami 348 ya. Kebalik, tolong dibalik. Kalau yang murah ada nih beb, tapi bentuknya agak absurd ya belayannya. Ini tuh Maange yang satu set cuman 60.000. Itu udah satu set sama eye makeup. Gue taruh di deskripsi. Gitu. Ngerti ya sekarang ya. Oke, kita ke closing. Ya, selesai sudah perkonturan dan perbronzeran hari ini. Mohon maaf kalau hidung gue gatel mulu, kayaknya kemasukan
kapas. Tuh ngerti gak sih Beb rasanya kemasukan kapas di hidung tuh? Nah gitulah. Dan mohon maaf kalau nggak begitu terlihat di kamera. Aku sudah berusaha. Intinya adalah seperti itu. Balik lagi dicoba-coba aja dulu. Karena muka orang itu bentuknya berbagai macam ragam banget. Gue nggak mungkin bisa bikin satu-satu. Jadi basicnya gue udah kasih tahu ke lo. Basic naruh polanya gimana, naruh garisnya gimana. Semoga berguna. Dicoba aja dulu sebelum mengeluh. Oke. Kalau lo punya rekomendasi kontur powder, bronzer powder, atau kontur cair, bronzer cair, lo bisa kasih tahu gue di komen. Kita diskusi di komen ya Bebek, biar kita bisa cantik bersama-sama. Udah subscribe belum? Udah like belum? Udah ya. Semoga lu paham. Semua barang di deskripsi. Oke, sampai jumpa Rabu depan.